Oke, kali ini kita akan belajar tentang molekul-molekul, yaitu polimer. Nah, polimer itu adalah molekul-molekul yang besar sehingga disebut juga sebagai makromolekul, yang terdiri dari susunan molekul-molekul yang besar. Kemudian unit pembangunannya berasal dari molekul bersederhana yang disebut monomer. Reaksi pembentukan polimer dari monomernya disebut polimerisasi. Nah, dalam pembentukan suatu polimer ada yang namanya polimerisasi adisi, ada polimerisasi kondensasi. Secara umum, polimer itu ada polimer alam dan polimer buatan. Nah, polimerisasi adisi adalah perkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi atau reaksi dari ikatan rangkap kemudian berubah menjadi ikatan tunggal, seperti itu. Jadi penggabungan dua monomer atau lebih menjadi suatu polimer dengan ikatan tunggal. Polimerisasi kondensasi adalah polimerisasi yang mana monomer-monomer saling berkaitan dengan melepas molekul kecil seperti hidrogen atau air dan metanol. Nah, polimerisasi ini berlangsung pada monomer yang mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya. Nah, contohnya seperti ini dari nilon 66 itu memiliki terbentuk dari monomer asam adipat dan hexamethylene dimina, yang mana hasil reaksinya akan menghasilkan air. Nah, reaksi pembentukan polimer itu contoh-contohnya ya untuk polimerisasi adisi adalah polietilena atau plastik yang dibuat dengan cara adisi, kemudian nilon 66 dibuat dengan cara kondensasi, yaitu untuk contoh polimer kondensasi. Nah, penggolongan polimer. Penggolongan polimer itu berdasarkan asalnya, yang kedua adalah berdasarkan jenis monomernya, yang ketiga adalah berdasarkan ketahanan panasnya. Yang pertama, penggolongan polimer berdasarkan asalnya, ada polimer alam dan polimer sintesis. Nah, polimer alam contohnya seperti protein yang dibuat melalui reaksi polimerisasi kondensasi, kemudian isoprena dari getah atau karet getah dari karet ya, pohon karet itu termasuk polimer reaksi adisi. Jadi reaksinya melalui pembentukan polimerisasi adisi, itu yang berdasarkan darah. Kalau sintesis ada PPC yang merupakan monomernya dari vinyl klorida dan teflon ya, ini yang merupakan adisi, kedua-duanya polimerisasi adisi. Nah, penggolongan polimer berdasarkan jenis polimernya ada homopolimer dan copolimer. Kalau ini homopolimer jadi terbentuk dari monomer yang sama. Kalau copolimer itu terbentuk dari monomer yang berbeda. Contohnya kalau untuk homopolimer amilum pada tepung, kemudian untuk copolimer itu dakron. Sedangkan penggolongan polimer berdasarkan tahan panas ada yang namanya termoplastik dan termoset. Nah, termoplastik itu bahan yang tidak tahan panas, ini plastik seperti ini ya, pembungkus. Kemudian kalau termoset yang tahan panas, contohnya plastik bakelit yang biasanya digunakan pada alat-alat elektronik yang tahan pada panas. Nah, untuk karet dan plastik yang termasuk dari polimer alam dan polimer buatan. Jadi karet alam itu terbentuk dari yang namanya isoprena ya, isoprena ya, yang membentuk jadi polimer yang besar ya. Kemudian butadiena jadi polibutadiena. Kemudian kalau karet sintetis seperti pada ban kendaraan bermotor, baik itu ban mobil, motor ataupun hal yang lain, itu dibuat dari polibutadiena atau SBR, styrena butene rubber, yang merupakan salah satu juga turunan dari benzena yang memiliki karakteristik
material yang sangat kuat yang strukturnya seperti ini. Nah, plastik ada kan kalau kita lihat itu di pembungkus makanan ataupun ada beberapa kode dalam makanan, dalam kemasan tersebut. Kemudian untuk plastik dia dari etilen. Jadi kalau dia polimernya atau etena ya, dia menjadi polietilena. Nah, ini digunakan sebagai pembungkus makanan jas hujan ya. Jadi di HDPE, MDPE, LDPE dan sebagainya adalah turun dari polietilen berbentuk karena perubahan kondisi reaksi suhu, tekanan, kali sehingga terjadi perubahan densitas. Ada yang namanya tetrapluetilena atau teflon tadi ya, kemudian stirena. Nah, ini biasanya dilapis pada wajan-wajan anti lengket maupun disetrika, kemudian pada styrofoam untuk stirena. Nah, ada yang namanya polimer bakelit, penggambarannya seperti ini, reaksinya adalah dari benzena yaitu fenol dengan formaldehid akan membentuk polimer bakelit yang seperti ini. Kemudian produk orto yang untuk reaksi paranya, pengaruh paranya, jadi nanti akan membentuk reaksi yang lebih kompleks lagi. Nah, ini termasuk reaksi kondensasi karena dia melepaskan air atau H2O. Nah, beberapa polimer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari beserta monomernya. Ini tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Polietilena ini ya, untuk penggunaannya untuk yang pada lembaran pipa, objek cetakan, isolasi listrik. Kemudian kalau PVC ini monomernya vinyl klorida. Nah, kegunaannya untuk pipa, objek cetakan, isolasi listrik dengan logam, kopolimer dengan vinyl asetat untuk lantai. Nah, poliakrylonitril atau yang sering kita gunakan pada bahan-bahan ini tekstil ya. Jadi monomernya akrinolitril seperti ini rumus kimianya. Jadi dia penggunaannya sebagai serat, kemudian sebagai orlon. Nah, ini yang lainnya juga bisa nanti diperhatikan ya. Oke, sekian untuk polimer. Nanti kan kita lanjutkan ke video berikutnya. Polimer berdasarkan jenisnya nanti adalah protein, karbohidrat, dan lemak.